Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Kali ini pokok bahasannya adalah bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Anak-anak, pada bioteknologi modern ini menerapkan teknik rekayasa genetika. Ada juga yang melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga menghasilkan organisme yang sifatnya baru. Misalnya pada tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi atau disebut juga tanaman transgenik. Atau misalnya melalui rekayasa genetika agar tahan terhadap hama, baik tanaman maupun hewan. Yang pertama akan kita bahas adalah bioteknologi pertanian. Sekarang ada salah satu varietas beras yang disebut dengan golden rice. Golden rice ini adalah beras yang berwarna kuning seperti wortel. Nah, ini mengapa bisa seperti ini? Ini adalah penggabungan gen pengkode untuk vitamin A pada wortel yang disisipkan pada padi. Jadi ulangi lagi. Jadi pada wortel sehingga menghasilkan golden rice. Berikutnya contoh yang lain adalah hasil dari atau penggabungan dari brokoli yang digabungkan dengan kol sehingga menghasilkan tanaman baru yaitu yang disebut dengan brocco flowers. Berikutnya pada peternakan. Nah, peternakan kamu perhatikan di sini antara sapi biasa dengan sapi transgenik. Bentuknya sudah berbeda. Kalian amati, bentuknya sangat jauh berbeda. Begitu juga pada ayam biasa dan ayam transgenik. Ayam transgenik ini, kamu perhatikan, ayamnya tidak berbulu. Nah, sekarang bagaimana bisa seperti itu? Contohnya sekarang pada sapi. Sapi transgenik ini dengan memasukkan gen pengkode enzim lysopatin yang diambil dari bakteri Streptococcus simulans yang disisipkan pada gen sapi, sehingga sapinya ini menghasilkan seperti sapi itu. Berikutnya kita lanjut ke cloning. Cloning ini adalah ibarat penduplikatan. Sekarang contohnya begini. Domba A diambil sebagai donor nukleus atau iselnya. Sedangkan domba B sebagai pendonor sel telurnya. Ketika digabungkan kedua sel ini dan akan membentuk suatu zigot, nanti akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini akan dimasukkan ke dalam kambing C, sehingga hasilnya akan menghasilkan kambing D. Nah, sekarang jadi pertanyaan, anaknya ini D ini mirip A, B, atau C? Iya, jawabannya mirip. D ini sama mirip dengan A karena dikarenakan A sebagai donor nukleusnya atau inti selnya. Berikutnya kita lanjut ke bioteknologi kesehatan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, salah satunya adalah dikembangkan bioteknologi kesehatan. Dihasilkan antibiotik. Antibiotik ini
kamu perhatikan gambar yang ada pada slide, bakteri tidak bisa berkembang ketika ada antibiotik. Jadi, antibiotik ini merupakan senyawa penghambat pertumbuhan mikroorganisme, khususnya bakteri. Dan ditemukan antibiotik ini bisa menghambat bakteri atau perkembangan bakteri dan mematikan bakteri. Berikutnya yang kedua atau yang B adalah insulin. Insulin ini diperlukan untuk orang yang terkena penyakit diabetes, di mana produk insulin di dalam pankreas sudah tidak bisa dibentuk lagi. Caranya dengan mengambil gen dari manusia, sel manusia, di mana gen tersebut memerintahkan untuk membuat insulin. Gen yang memerintahkan untuk membuat insulin ini disisipkan pada bakteri. Kalian tahu bakteri itu ketika berkembang biak akan cepat berkembang biaknya. Otomatis dengan berkembang biaknya bakteri ini, insulinnya juga akan bertambah, akan berlipat. Berikutnya, insulin ini akan dimurnikan dan hasilnya insulin ini bisa dipakai untuk penderita penyakit diabetes. Berikutnya adalah vaksin. Vaksin ini merupakan proses peningkatan sistem kekebalan tubuh sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Ya, vaksin ini sengaja dibuat untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Sehingga jikalau ada bakteri atau virus yang masuk, tubuh kita sudah mempunyai sudah kebal terhadap virus atau bakteri tersebut. Yang D adalah antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini adalah antibodi yang dibuat untuk terapi penyakit kanker. Penyakit kanker ini menyerang sel berkembang dengan tidak terkendali, sehingga antibodi monoklonal ini terapi antibodi monoklonal ini menterapi pasien kanker sehingga sel kankernya yang diserang oleh antibodi ini, tetapi sel-sel yang sehatnya tidak terpengaruh. Berikutnya bioteknologi lingkungan. Nah, sekarang bioteknologi lingkungan memanfaatkan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan, yang disebutnya dengan bioremediasi. Jadi ketika ada lingkungan yang tercemar, misalnya contoh air laut terkena pencemaran limbah minyak bumi karena misalnya kapal tangki bocor. Nah, ini ada salah satu dengan menggunakan bakteri sehingga bisa mendegradasi atau menguraikan polutan tersebut menjadi netral lagi. Berikutnya selain itu bioteknologi juga dipakai untuk bioteknologi forensik khususnya untuk tes DNA. Nah, anak-anak, Ibu udah menjelaskan berbagai macam bioteknologi. Nah, sekarang bagaimana dampaknya? Ya, dampaknya pasti ada. Salah satunya misalnya terhadap lingkungan. Dampak mencemari, misalnya dampak ini mencemari keanekaragaman gen yang ada. Jadi gen yang sudah ada akan tercemar oleh gen yang baru. Di lingkungan alami bisa menjadi rusak. Jadi
menyebabkan lingkungan alaminya menjadi rusak atau merusak plasma nutfah. Artinya di sini susunan gen-gennya itu sudah berubah karena terdapat gen baru. Dan salah satunya yang tidak kalahnya adalah dapat menimbulkan hama baru. Jadi mungkin ini dari dampak-dampak ini harus diperhatikan dan cara pengendalian dari eh, keanekaragaman gen yang telah menjadi transgenik. Nah, sekarang bagi kesehatan apa dampaknya? Bagi kesehatan di sini bagi orang tertentu yang sensitif terhadap zat-zat hasil organisme transgenik mungkin ini akan menyebabkan penyakit atau suatu alergi. Berikutnya terhadap sosial dan ekonomi ini juga ada pengaruhnya. Misalnya petani tradisional pasti akan terkena bersaing dengan petani modern karena salah satunya adalah masalahan modal. Ingat modalnya ini untuk ini cukup besar bioteknologi ini. Lalu dengan adanya persaingan yang seperti itu, ini dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi yang jauh antara negara yang berkembang, negara yang modern. Dan negara berkembang juga akan bergantung kepada negara yang maju. Itulah dampak-dampak dari bioteknologi. Kadang-kadang kita lanjutkan berikutnya adalah saat kita ke kuis. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapatmu menanggapi bioteknologi setelah dampak positif dan negatifnya? Jawaban Ibu tunggu di Google Classroom sehari setelah penayangan ini. Ibu ulangi lagi. Setelah penayangan ini, Ibu tunggu jawabannya 1 hari. Ya anak-anak, Ibu cukupkan pelajarannya hari ini sampai sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.